Kasih mic-nya ke Mbak Ratih. Ajarin ke 4 orang ini gimana caranya hajat terkabul pengalaman Mbak Ratih. Harus apa dulu? Nggak apa-apa, ayo. Cuman cara doang, corang. Ayo, pakai mic-nya. Nih, ini namanya Mbak Ratih. Coba mic-nya Mbak Ratih. Kasih. Ya, ya, ayo. Ya, ayo. Ajarin motivasi biar ini bisa cair. Seperti hajatnya Mbak Ratih terkabul. Motivasinya apa Mbak Ratih? Yakinnya, keyakinannya, terus bayangin visualisasinya, afirmasinya gitu. Waktu pertama saya kesini memang nawaitunya itu adalah sedekah. Nah, saya udah lakuin semua, sedekah dengan anak yatim, memuliakan anak yatim, dan yang paling saya jalanin itu adalah bangun jam 00, habis itu senyum 41 kali, mandi dan sholat tahajud dan baca Quran. Di sini saya mau menekankan ibu atau bapak yang lagi nonton, mendengar saya, kalau kita berdoa itu kita harus yakin dengan doa kita. Jangan ada keraguan, karena begitu kalau kita berdoa kita nggak yakin, itu sudah gagal. Alias keblok. Ya, kalau sekarang bilangnya keblok. Keblok. Oke. Ibaratnya pinnya udah dipencet, nggak bisa narik duit karena keblok pinnya. Iya, betul. Jadi saya kesini memang betul-betul waktu saya, apa yang Allah titipkan ke saya itu memang saya kasih untuk anak-anak yatim. Dan alhamdulillah banyak yang sudah terkabul. Terutama baca Al-Quran. Dan alhamdulillah hari ini saya baru khatam. Jadi terima kasih Pak Haji udah motivasi saya untuk baca Al-Quran. Karena mungkin Pak Haji nggak selalu bilang kepada muridnya atau ke tamunya atau ke pasiennya. Tapi waktu saya ketemu sama Pak Haji itu selalu bilang kayak gini, Mbak itu kebanyakan doa. Mbak itu baca Qurannya sedikit, gitu. Dan semua doa Mbak, hajat Mbak itu ada di dalam Al-Quran. Jadi itu yang saya pegang sama Pak Haji. Nah, dan alhamdulillah setelah saya ketemu sama Pak Haji itu di 2 tahun yang lalu ya Pak Haji ya. 2 tahun yang lalu di Agustus itu saya bisa khatam 2 kali. Dan itu memang hajat saya pengen banget. Saya jadi gini, baca Quran terus, tapi yang namanya khatam enggak. Dan alhamdulillah saya khatam 2 kali dan terendul tuh. Banyak hajat-hajat yang terkabul. Saya nggak pernah bilang hajat saya kecil. Semua hajat doa saya itu besar. Dan alhamdulillah tahun kemarin yang Masya Allah Tabarakallah, saya bisa ajak anak-anak umroh. Umroh 2 kali berangkat. Barati udah berangkatin yatim 2 kali. 2 kali. Pertama berangkatin, kedua kali berangkatin lagi. Jadi itu spektakuler banget di tahun kemarin itu 2 kali. Di Ramadan, awal Ramadan saya pergi umroh sama anak-anak, 15 anak ya Pak Haji, dan total kita ber-26 apa 28 saya lupa. Tapi anak yatimnya 15, dan yang di Desember kebetulan haul ayah saya bawa anak-anak ke sana, itu anak-anak 9, kita ber-13 sama 14 aku lupa deh. Jadi apa yang saya jalanin ke sini tuh memang betul nawaitu saya tuh sedekah dan anak-anak yatim. Karena kan Pak Haji pernah bilang ya, kalau kita memuliakan anak yatim, kata Rasulullah, itu sebagai jari telunjuk dan jari tengah berdampingan. Dan banyak banget kemudahan, apalagi waktu saya umroh. Di situ saya belajar. Ternyata, mohon maaf, mungkin saya bicara saya sendiri ya. Saya belajar untuk lebih memuliakan anak yatim. Karena di sana benar-benar anak yatim itu dimuliakan. Ibu bayangin, waktu Desember, ini cerita yang buat saya tuh spektakuler banget. Saya bisa sama anak-anak sholat di Raudhoh itu di depan. Jadi sebelah kanan mimbarnya Rasulullah, di kirinya makam, kita sholat itu di depan dan dijaga oleh askarnya. Jadi waktu kita datang, itu ustazahnya juga bagus banget. Waktu kita datang mau ngantri itu, dia tanya, "Ibu ini siapa?" "Ini anak yatim." "Anak yatim ibu?" "Bukan, ada bapak yatimnya di Bogor." "Pak Haji," aku bilang gitu. "Oke, ibu tunggu di sini.
nanti kalau misalnya askarnya panggil kita jalan, katanya gitu. Oke, kita nunggu waktu itu cuma 15 menit nggak nyampe. Begitu dia tahu itu yatim Pak Haji, itu pemimpin askarnya yang datang jemput kita, langsung kita digiring ke Raudhah, langsung ditutup. Itu memang hajat saya bilang sama Allah, Allah aku pengen yang umroh kali ini aku sholat di Raudhah dengan tumaninah. Dan betul itu di depan kita ditutup sama tali dan dijaga sama mereka. Dan alhamdulillah Pak Haji, begitu selesai aku tanya lagi kan, boleh nggak aku mau foto sama anak-anak? Dan mereka mau loh foto sama kita. Itu peluk, anak-anak semua nangis. Begitu di luar juga ketemu askar yang laki-laki juga mereka mau foto. Makanya Masya Allah banget dengan anak yatim. Wasilahnya anak yatim, Pak Haji terima kasih udah kasih tempat di sini aku bisa berbagi kebahagiaan dengan anak-anak. Dan kalau boleh saya bilang, ibu harus yakin sama Allah. Jadi jangan, kok belum terkabul? Jangan. Selama saya kenal sama Pak Haji pasti cuma bilang, Mbak, Quran, sedekah, bahagia hatinya. Dan saya jarang nanya sama Pak Haji kayaknya nggak pernah ya, kok hajat aku belum terkabul, nggak. Jadi saya jalanin, karena mintanya kan sama Allah. Kalau Pak Haji kan hanya tempat mewadahi aja, kayak gitu. Jadi ibu harus yakin dengan doa kita, yakin dengan apa yang kita ucapkan, kayak gitu. Banyak deh kalau diceritain panjang. Gitu. Coba ada yang mau nanya gak ke Mbak Rati, biar nanti Mbak Rati jawab. Mana mic-nya? Pakai mic. Terima kasih banyak ya Mbak untuk sharingnya. Ada sedikit pertanyaan. Deketin mic-nya, deketin. Terkait ngajinya itu loh Mbak. Saya juga kan emang belum mulai, baru mau memulai ya. Walaupun tadi Mbak bilang harus yakin dengan doanya gitu kan. Emang ya selama ini kayak doanya tuh selalu berubah-berubah gitu. Nggak konsisten ya dengan doa sendiri. Mungkin itu salah satunya. Cuman dari ngajinya ini gimana Mbak yang Mbak terapin gitu? Mbak bisa hatam berapa kali dalam berapa hari gitu? Kan kalau Pak Haji anjurannya 12 juz ya dalam satu malam. Kalau saya saat ini ya belum yakin, tapi bukan yang nggak berusaha, insya Allah akan berusaha gitu. Kalau aku terus terang kalau 12 juz belum. Dulu 10. Oh gitu. Jadi kadang 5, kadang 4, kadang 2, kadang 1, kan tergantung kondisi. Betul. Tapi aku nggak pernah, aduh gua harus 10 nih, gua harus ini, enggak. Jadi jalanin aja dengan hati yang bahagia. Karena kalau misalnya hati kita bahagia, Allah buka kan hati kita tuh, rahmat, ridho, rizki semua masuk. Nah pertanyaannya, ngajinya itu awalnya ikhlas apa terpaksa Mbak? Ikhlas, karena aku memang mau hatam. Jadi Kalau saya mungkin harus dipaksa dulu nih. nggak apa-apa, kan itu proses. Jadi jangan gini, jangan kesusu, apa sih kalau bahasa Jawa tuh, jangan keburu-buru. Iya, jadi santai aja. Keburu-buru pengen asetnya mau dilelang, janganlah. Udah pasti nggak dilelang. Iya, jadi harus yakin. Kalau gimana kita doa minta sama Allah, terus kita nggak yakin nih, gimana Allah ngabulin? Kan dari hati kita. Jadi apapun yang kita ucapkan itu harus yakin, kayak gitu. Jadi harus yakin dan santai aja udah. Kalau misalnya harus dilelang ya udah, kan bukan milik kita. Jadi jangan ada kemelekatan, jadi udah. Karena kalau kata Pak Haji kan nggak boleh mikir, nggak boleh berharap. Nanti Allah tuh ganti, kayak gitu. Jadi santai aja. Memang susah proses. Tapi kalau saya sih udah gini. Kalau di RDI kan maksain harus 12 juz. Tapi pada saat kita nanti praktek baca Quran baru 4 juz aja udah terkabul 10 miliar. Amin. Gitu, yang penting kita iya, ini kan enggak. Dan Dia maksain 12 juz biar cair 10 miliar. Malah enggak cair-cair, udah aja baca alami aja. Kalau saya mah kan matok 12 juz. Nah, Ibu pelan-pelan ayo maju, ayo gitu. Dulu juga Pak Haji nanya, Mbak udah berapa juz? Duh Pak Haji kadang 2, kadang 3, kadang kalau lagi semangat 5. Tapi saya istiqomah, karena istiqomah itu kan mahal. Iya betul. Istiqomah itu yang mahal. Betul. Saya tadi sempat ngomong ke Pak Haji, sholat saya aja masih bolong-bolong gitu kan. Nah itu sholatnya Saya jawabnya apa? Iya. Udah biarin nggak apa-apa, kan kelamin banyak bolong.
Saya bilang gitu. Jadi yang lalu tuh masa lalu. Ya. Jangan diingat, yang penting ke depan dulu. Dan nanti di depan diperbaikin pelan-pelan. Kalau udah bolong nggak apa-apa, jangan bilang Pak Haji kan saya rasa si bolong-bolong. Itu yang bikin hajat kamu nggak terkabul. Enggak, itu saya langsung menghujat, enggak lah. Udah biarin, bolong nggak apa-apa, ayo gitu. Sambil diperbaikin. Pokoknya segala sesuatu itu dilakukan dengan hati yang ringan. Ya jadi jangankan Pak Haji kasih nih harus pertama juga bingung, bangun jam segini, waduh kacau deh. Tapi lama-lama kan udah bisa tuh ngatur. Habit, kebiasaan. Ya, Banyak kan ada suami. Ada suami. Hah? Sakit. Mbak, ini ada tamu saya nanya gini. Pak Haji, saya mau baca Quran. Tapi suami saya gelendotan. Yang diduluin baca Quran atau ML? Qurannya tinggalin dulu. Kok gitu Pak Haji? Karena saya hobinya ML. Gitu. Kok kalau hobinya baca Quran, tinggalin tuh suami, tendang. Pengganggu. Gitu. Emang Pak Haji top. Kata dia. Alhamdulillah. Hah? Gampang obat stroke. Nanti diajarin. Namanya Vita sama Dedi. Dia lagi nonton ya. Vita sama Dedi lagi nonton. Nanti diajarin cara ngobatinnya. Besok. Jadi ibu ambil alat kelaminnya suami. Ibu mot. Sampai keluar spermanya. Obatnya itu. Jadi ngeluarin kotorannya. Nanti kalau saya telan, ibu nanti awet muda. Seperti gadis usia 20 tahun. Sembuh banget. Gitu. Lanjut. Nggak apa-apa terus ya. Cukup sih Pak Haji. Pokoknya ibu-ibu harus yakin. Bismillah ya. Put tanya Sony nanti malam nyanyi Ajojing anak yatim. Makanan apa yang nggak ada yang kita harus beli? Ngaji ya. Ngaji itu masalah ngaji. Iya tuh kadang-kadang bilang kita Sony. tuh Son beli apa buat nafsu anak ya. yatim Son? Saya sampai Ajojing, 6 juz, ajojing. Mbak, ya. Kadang-kadang besoknya itu terus saya tuh Ya udah, kayaknya kasih ngantuk duitnya. gitu Mbak aja. Kenapa ya? Kasih duitnya Put. Nah, kadang-kadang sampai Sama minuman 10 apa? pernah Beli, 10 juz. beli. Buat Saya- anak yatim Ajojing tapi, Put. Saya tuh gini Mbak Nadia, siangnya itu kan katanya Pak Haji harus tidur. Tapi saya ngerjain Mbak Nadia, memangnya ya saya Beli itu dulu. Nanti Ajojing 16 jam apa 7 malam. 68 saya ngerjain sholat. Sampai jam 9 malam. Ya, Makanan katanya apa yang kata mesti Pak dibeli? Haji kan, Biar langsung yang dimasak 18 sekarang. dari maghrib sampai Lari isya. sebentar. Sudah saya kerjain. Hah? Terus yang 10 dari siang itu Kasih Put. dari habis subuh ya. Nah, Kasih terus- uangnya, Put. terus Berapa, dibawain berapa? Apa, sholat apa yang sebelum jam 10. Besok. Itu saya besok acara apa? kerjain yang 10. Terus luhur ya, asar. Sabtu nggak ada acara, Kayaknya tuh Minggu saya tuh kerja hanya berenang. sholat ya, Mbak ya. Bikin Tapi es campur. alhamdulillah saya itu Sabtu nggak ada acara. Alhamdulillah ya, Cuman kan 99 acara ya. Itu testimoni. sampai melampaui 30 juta ya. Sudah saya taruh 1 juta ya. Per ini saya doa. Terus sampai 30 juta. Doyan nggak anak-anak? Yang saya ini herankan tuh kalau ngaji Mbak. Ya udah, Nadia. kasih duit. Kadang-kadang Bawain saya tuh berapa? nafsu ya. Ngaji gitu sampai Bawain berapa? jam berapa ngaji terus sampai 10 juz. Kadang-kadang 2 aja sudah pikiran kadang-kadang Hari ini? kayak ya apa gitu. Ada. Kenapa kok gitu ya Mbak ya? Itu Bodohnya udah saya. normal. Aku juga gitu, Bu. Kasih. Sama. Oh memang gitu. Memang ya? gitu. Makanya aku bilang kadang Hari ini kan lagi nyanyi semangat Ajoji. 4, nanti 3, kadang Anak-anak cuma 1 kan udah sampai jam ketiduran 9. kayak gitu. Kasih Tapi soft drink, istiqomah. kentak, Setiap ya, roti. malam tuh dijalani. Apa Iya, yang dia saya suka lagi jalani belilah. alhamdulillah. Saya biar setua gini alhamdulillah saya tuh bisa ini. Bisa jalani itu. Pokoknya segala sesuatu itu akan terkabul. Alhamdulillah ya. Pasti akan terkabul. Tapi gimana caranya, yakin nggak kita dengan doa? Sekarang gimana kita mau ngomong minta Allah, aku minta uang, terus kita nggak yakin. Yang nih. lu bilang Sabtu tuh acara apa maksudnya? Kan Gimana? acara testimoni di atas. Ya kan kita minta harus yakin. Iya, Testimoni harus ada. yakin ha. Mau beli apa? Dan lakukan itu bukan dengan keterpaksaan. Jadi dak ini ya, dak langsung 12 gitu dak apa-apa. Enggak, sampai sekarang juga saya belum sampai Oh, iya. 10 Bu. Oh, gitu. Belum. Kan kalau testimoni nggak boleh bohong ya. Apa? Kita harus apa? Jujur. Telur. Iya. Saya belum. Dia Tapi beli saya telur istiqomah, seperti- saya baca terus. Dan kalau udah nggak baca Quran badannya udah nggak enak. Mbak mengulang atau emang melanjutkan? Lanjutin sampai Oh, hatam. gitu. Iya. Jadi umpamanya sekarang kan
sudah kan 30 juz ya. Terus sudah 15, besok kan dilanjutkan 16. Iya. Iya gitu. Pokoknya gitu lanjut sampai hatam. Iya. Dan Masya Allah tahun ini saya umroh lagi di Ramadan. Tapi karena Pak Hajinya sakit, jadi aku sama guru-guru ngaji sama santri gitu. Gitu Masya Allah deh. Kadang-kadang kodanya itu hanya satu gitu sudah ngantuk, Mbak. Maunya tidur. Lawan. Iya Pak Haji, kadang-kadang besoknya Alat kelaminnya pakai plakban biar nggak ngantuk. masa dilakban Pak Haji ya sakit lah. Enggak, Haji Marco plakbanin dulu. Ya Allah, Biar nggak masa ngantuk. alat kelamin suruh dilakban. Dan nurut apa katanya Pak Haji. Lah nurut masa Enggak. suruh dilakban itu Bukan, dilakban. maksudku gini, dalam Ya. ibadah jangan protes. Hah? Ya, belanja dulu sekarang. Protes Buru-buru gimana, Mbak? Acaranya nanti Protes, malam maksudnya jam tanya, Pak Haji, 7. kok aku belum gini, Pak Haji, kok Mbak gini, Rati Pak, jam gini, 7. gini. Kenapa Mbak? Misalnya gini, Pak Haji suruh kita baca Minggu, Quran atau Minggu misalnya anak yatim berenang. apa gitu. Hari Minggu anak Tapi kan yatim berenang jam kadang-kadang ada yang 7 suka, sampai "Kenapa jam kok belum 12. Anak terkabul? yatim Kenapa suka begini?" bikin Nah, jangan, dia es jalanin campur, aja. Iya, pakai iya, saya susu, jalani Pokoknya dulu. Ibu harus sirup, happy, pakai harus es Iya, batu, happy, iya. minum. Nggak boleh Pakai jengkel gelas. ya. Nggak boleh. Seneng. Nggak Ya boleh. kalau misal pun Ya. namanya manusia kan kita bukan robot. Saya juga kadang-kadang kesel sih, cuman maksudnya enggak udah. Gitu. Yang banyak itu mesti digoda sama orang, Mbak. Ya, kadang-kadang ada orang datang, ini gini Mi, ada ini gini gitu. Kita dengarin itu ya, terus kita kepancing jengkel ya. Kita ngelokno gitu. Iya, Ya nggak gitu, boleh. iya. Iya makanya kadang-kadang gitu datang ada orang. Pokoknya segala sesuatu dijalankan dengan hati yang gembira, yakin, dan nggak boleh mikir. Jadi udah lillahi ta'ala aja, lepasin aja. Harus. Apa? Mana mic-nya? Yakinnya ada ya, sudah mulai sholat sudah dikerjakan semua, yakin. Terus siangnya ada orang nagih itu loh, kadang langsung Ya nggak hati apa-apa, tuh, nggak apa-apa. hati Ibu gimana ibu gitu harus loh. hadepin aja. Kan memang sudah seperti itu. Kalau Rule-nya. iya, Skenarionya Allah. udah. Terima dulu takdirnya. Terima dulu takdirnya, mau enak mau nggak enak terima dulu. Kalau misalnya dia datang lagi ya udah, emang ibu nggak punya uang, maaf misalnya, ya udah ibu bilang saya nggak punya uang, udah. Kan Pak Haji selalu bilang terima dulu takdirnya. Takdir yang enak apapun yang tidak enak, terima aja dulu. Kalau ibu udah bisa terima itu, Bismillah lancar. Iya. Jadi jangan mikir, wah sayang nih, misalnya mohon maaf motor mau diambil, ya udah ambil aja, ambil. Percaya nanti diganti sama Allah. Ya nggak Pak Haji? Saya yakin banget deh. Nggak tahu pokoknya rasanya waktu pertama ini habis ini 2012 memang rasanya kayak di Mekah ya. Perasaan saya loh. Pokoknya di Mekah. Itu waktu pertama nih kan. Saya tuh rasanya seneng aja sampai jalan itu tuh nggak terasa. Ternyata tadi itu Mana mic-nya? Mic-nya mana mic? Mic-nya mana mic-nya? waktu pertama saya kesini itu kayak di Mekah Madinah itu rasa saya nih. Nah terus setelah tadi jalan, loh kok ini pegunungan ya? Ternyata jalan itu ada naik turun. Saya baru tahu tadi Pak Margo. Yang kemarin pertama kan saya dijemput anak ya, pakai mobil lah nggak ini. Saking semangatnya saya, wah kalau deket saya kesini lagi nih. Saya jalani naik motor 3 jam karena hujan ya. Saya naik motor sendiri sampai sini, saking kepengennya saya kepengen dengerin Mbak Nadia. Di situ semuanya kebuka saya. Tanya Pak Haji, usahakan besok datang ke sini. Ada testimoni Mbak Nadia. Wajib. Akhirnya itu saya bela-belain, saya naik motor. Di situ saya nangis Mbak Nadia. Ternyata yang saya alamin, mulai besok pagi ibu sanggup nggak katanya. Bapak ibu sanggup nggak besok jalanin itu yang 12 juz. Mandi, bangun jam 12 mandi air pandan. Saya jalanin, alhamdulillah. Rasanya itu enteng, baru ini saya. Makanya saya tadi bilang, Pak Haji, alhamdulillah Pak Haji. Kayaknya tuh beban itu kayak nggak ada. Enteng banget rasanya, saya jalanin ya memang sih alhamdulillah. Minggu, Senin, Selasa, Rabu 7, 8 jus maksudnya itu dengan enteng dan nggak ngantuk. Baru tadi saya itu agak kolek karena agak virus kali ya. Jadi saya itu cuma dapat
3 juz. Langsung saya tidur karena itu tadi air mengalir sendiri. Gak apa-apa, Jadi- pokoknya ibu istiqomah. Itu sama sholat nggak mohon mikirin- maaf harus tepat waktu dan dijalani. Nah, saya mau nanya itu. Saya itu waktu minggu pagi, minggu itu jam 12-nya lebih 10 menit baru bangun. Terus sebelumnya saya kan nungguin tuh jam 12. Besoknya lagi lebih 10 menit lagi. Tadi pagi lebih 10 menit lagi. Padahal saya doanya sebelum tidur, ya Allah saya dibangunin jam 12 kurang 10, lebihnya 10. Gak apa-apa. Ya apa ya, Pak Haji ya? Gak apa-apa. Kadang saya juga kayak gitu. Jadi gini loh Bu, jalanin ilmunya Pak Haji itu tanpa beban. Enggak, saya seneng. Enggak, maksudnya biar terkabulnya itu jalaninnya tuh tanpa beban. Jadi kalau misalnya hari ini kita kesiangan apa Tetep lewat aja lah, ya udah bangun. Pokoknya jangan ya jangan gitu. Iya. Misalnya kita bangunnya biasa jam 12. Kalau ngomong ya tuh kena pasal ngeluh, Ngeluh. sedih, komen, mikir, 4 pasal. Iya. Janganlah. Saya bilang ya enggak. Enggak, kadang-kadang kan orangnya kok kesiangan nih lewat 10 menit atau nggak apa-apa, bangun aja, jalanin aja. Pokoknya jalanin itu dengan ringan. Ringan aja. Jangan dipatokin, kan kalau Pak Haji dengerin awal kan kayaknya Tadinya gitu. gitu kan. Karena saya nggak bisa jalanin 12 juz, akhirnya saya berhenti lagi. Saya belum pernah kesini, tapi begitu sampai sini, oh begini. Akhirnya saya semangatnya tinggi banget nih. Tapi benar loh Bu ya. Itu kan yang diajarin Pak Haji ini kan rukun Islam kan. Kita sholat tepat waktu. Sholat itu berarti kan kita ngadep Allah. Betul nggak? Ngadep yang maha punya nih. Artinya Allah lagi mau ketemu sama kita kan. Terus kita disuruh baca Quran. Kalau baca Quran itu artinya kan Allah lagi pengen ngobrol sama kita. Iya. Sekarang ibu punya waktunya lebih banyak baca Quran atau lihat TikTok? Ayo. Betul juga itu. Ya kan? Sekarang itu pilihan. Sekarang kan mohon maaf Pak Haji, misalnya tamu Pak Haji, saya nonton Pak Haji berjam-jam. Itu buang waktu. Kan Pak Haji udah kasih itunya. Clue-nya. Iya. Clue. Jadi Pak Hajinya mohon maaf ya Pak Haji, dipinggirin dulu. Kita fokus ke ibadah kita. Ibadah. Ya. Kayak gitu. Pasti semua kan nonton TikTok, mainan apalah, oke lah buat hiburan. Atau nonton TV, itu skip. Kalau saya enggak. Jadi saya benar-benar meluangkan waktu saya dengan Al-Quran. Karena begitu saya ada satu apapun, sholat, baca Quran, selesai. Ada aja. Dan kadang saya suka menemukan ayat-ayat gini caranya. Misalnya saya lagi pusing nih, bingung nih apa ya. Bisa sholat, saya ngaji, Al-Qurannya saya pegang. Saya cuma bilang gini, Allah tunjukkan satu ayat yang bikin aku yakin. Ini aku mesti ngapain? Baca Al-Fatihah, buka, ngacak, pasti ada satu ayat. Nah, itu yang beliau katakan. Kayak gitu. Jadi ada satu ayat yang saya pegang tuh. Serahkan, ada di handphoneku. Serahkan masalah itu sama Allah. Udah. Enggak, pakai Al-Quran. Enggak boleh pakai handphone. Tapi kalau nggak bisa ngaji Mbak, itu pakai kata Pak Haji itu yang Latin. Enggak apa-apa Latin, tapi kalau yang bisa enggak apa-apa, malah justru yang misalnya alif lam mim itu kan pelan-pelan tuh. Itu justru pahalanya paling besar. Jadi gini loh, mikirnya tuh bukan cair 10 miliarnya. Mikirnya itu Allah tuh lagi ngobrol sama kita. Kan ibu punya waktu nih buat Pak Haji berjam-jam, atau aku sama Pak Haji sama anak-anak. Tapi begitu kita Allah mau ngobrol sama kita kan setannya banyak banget. Ya kan? Iya, iya. Jadi ya itu Al-Quran itu Allah tuh lagi bicara sama kita, kayak kita lagi ngadu. Ya, tadinya gini Mbak, Apa? waktu saya belum ke sini, Mana mic-nya? iya. Waktu saya belum ke sini, Iya. saya kalau sholat tahajud tadinya jam 12 saya rubah sepertiga terakhir, akhirnya jam 3. Nah terus saya itu seneng banget baca Fatihah 100 kali, Qul 100 kali, zikir yang banyak, ini itu. Nah tapi setelah saya sampai sini memang saya rubah. Sekarang saya baca Quran, Iya. alhamdulillah. Itu jadi zikirnya nggak begitu ini. Zikir yang- jalanin boleh Bu. Jalan? Tapi zikir jalanin boleh. Tapi ibu fokus ke Al-Quran. Sama satu yang mungkin saya pegangan saya itu adalah sholawat. Saya nggak pernah lepas sama sholawat. Dalam
ya apapun saya sholawat itu sama Rasulullah. Udah kalau ngomongin kayak kita kemarin Pak Haji waktu Ramadan. Itu kan anak-anak kan pada mau cium Ka'bah kan. Itu kan banyak banget manusia kan di Ramadan tahu sendiri. Saya cuma bilang sama anak-anak, gak putus sholawat. Itu kayak dibukain jalan. Dan semua anak-anak tuh cium Ka'bah. Terus sama yang gede-gede mau cium Hajar Aswad. Yang kecil-kecil udah pulang kan, mereka mau yang gede kan ada 2. Mau nyium Hajar Aswad nggak? Aku mau bu. Nggak putus sholawat. Itu dimudahkan. Jadi ilmunya Pak Haji saya jalani tapi saya tambah sholawat. Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Boleh? Sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak Nggak putus. Nggak putus. Pokoknya nih Bu, kalau bacaannya Allah, Nabi Muhammad SAW itu nggak boleh berapa bacanya. Janganlah, maksud perhitungan. Nggak putus, terus sampai selesai acara. Kalau sampai tawaf ya sampai selesai tawaf. Sampai nyium batu Hajar Aswad, sampai kita balik lagi. Lihat hasilnya Bu. Kita ke Allah nggak perhitungan. Allah ke kita lebih lari nggak perhitungan. Kita ke Nabi Muhammad nggak perhitungan. Nabi Muhammad ke kita tambah tidak perhitungan lagi begitu. Sama saya suka bilang sama Allah, Allah aku cinta sama kamu, Rasulullah aku cinta sama kamu. Itu. Kalau saya sujud pasti saya bilang. Kan kalau suami atau anak kan pasti senang ya, ibu sayang sama kamu gitu kan. Gimana Allah kalau dengerin umatnya atau hambanya bilang gitu. Aku suka bilang. Pokoknya kalau lagi apa-apa gitu, lagi suntuk gitu, Allah tolongin aku ya Rasul gitu. Pak, kalau Abdul Ya. Somad itu bacanya wiritan ya enggak ya? Aku wiritan alhamdulillah. Pak Haji kan alhamdulillah. Salawat alhamdulillah. Yang normal bu, aku bukannya ya maksudnya aku juga baru belajar ya kayak gitu. Tapi yang namanya Quran itu udah nggak bisa, aku udah harus baca. Jadi habis sholat aku harus harus buka Quran. Aku harus sholawat, aku harus alhamdulillah. Dan Pak Haji itu kan ngajarin kita bersyukur. Alhamdulillah itu kan rasa kita syukur sama Allah. Mau enak mau nggak enak, ya udah alhamdulillah aja syukurin. Kan Pak Haji bilang syukurin, jalanin, nikmatin, gitu. Kalau ibu udah sampai situ belajar sih gampang. Udah nggak usah sampai Pak Haji aku gini, nggak penting. Nanti kalau udah terkabul baru kayak gitu. ya. Iya, jadi Pak Hajinya Yakin. Iya yakin, kan ilmunya Pak Haji kan yakin. Pernah waktu itu saya pernah lihat di YouTube-nya Pak Haji tuh. Yakinnya harus besar, karena aku nggak pernah kan nonton yang berjam-jam gitu lama. Palingan yang pendek-pendek. Yakinnya harus besar. Di situ Pak Haji bilang kita bisa memanggil segala sesuatu gitu loh, dengan keyakinan kita, dan itu aku jalanin. Misalnya aku lagi jalan naik mobil iseng kan, sebentar lagi pasti ada yang naik motor pakai jaket merah, benar tuh lewat kayak gitu. Tapi kita ya mesti yakin, kalau nggak belum terkabul ya nggak apa-apa. Terus misalnya ulangin lagi kayak gitu. Seru tau. Kalau saya lu bosen dengan yang Quran misalnya itu, udah main-main misalnya di mobil gitu. Ini bentar lagi nih ada naik jaket putih nih lewat nih, tahu-tahu bener set lewat. Seru-seruan aja sih kalau yang kayak gitunya. Terus gimmick-gimmicknya juga oke, boleh dijalanin, tapi kalau aku lebih fokusnya ke ibadah sedekah. Jadi kalau ibu udah sedekah, ibu nggak harus mikir lepasin. Jangan mikir, duitnya gini jangan deh. Lepasin aja udah. Ada aja nanti ya. Iya. Iya Pak Haji. Kan Pak Haji paksain. Nyambung nggak nih yang diterangin Mbak Rati? Nyambung. Nyambung ya, ini sederhana kok. Ya. Hanya Yang cuman saya tanya ini Mbak Mbak Nadia satu lagi. mic-nya mana? Kita kan gini Mbak Nadia, kita Bukan Nadia, Rati. Oh, Mbak Rati ya, maaf gitu. Kan saya sudah ngaji ya, saya paksain ya. Tapi saya tuh maaf ya, kalau kayak sedekah uang kita kan tidak kerja Mbak Nadia, tidak punya gitu loh. Mbak Apa Rati. yang Mbak Rati, apa yang saya ini Ya nggak usah sedekah uang, Oke. ibadah ekstrim aja, gantinya Iya. sedekah ekstrim. Kan ibu bisa bersenyum sama orang, bikin bahagia orang itu kan Itu kan sedekah.
bantu orang sedekah. Iya. Sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya dengan uang. Oh, gitu. Tadi Bu promosi ada obat kuat, itu kan sedekah. iya. Orang baru tahu yang tadinya lemah, jadi oh ada obat kuat. Iya. Oh yang tadinya alat kelaminnya lebar, oh bisa rapet. Kan itu Iya. informasi sedekah. Jadi sedekah itu banyak Bu, rezeki itu juga banyak. Oh iya. Yang suka dilupain nih sama tamu-tamunya Pak Haji, mohon maaf ya Pak Haji. Itu sebenarnya buat aku juga. Pada saat kita bisa duduk baca Quran. Kalau sholat juga kan tepat waktu itu juga Iya. rezeki, Rezeki. ya kan? Kalau zikir kita bisa di mana aja, tapi kalau duduk baca Quran itu yang sesuatu banget. Karena itu setannya banyak banget. Ya, sampai sekarang aku juga kadang-kadang, aduh ya Allah malas banget. Tapi Iya, ngantuk, kadang-kadang kayak gitu. emosi ngantuk itu yang Iya, terutama. tapi tetap aja aku baca. Mau 1 lembar, 2 lembar harus Lawan. baca. Lawan. Biarpun pokoknya. kita itu kan ini Mbak Nadia namanya orang ya sudah Mbak Ratih, Mbak Rati ya Allah lalu pada. Ya, apa-apa, Ini Bu. Mbak Rati ya sudah saya bikin apa namanya? mic-nya mana? Ini sudah HP itu sudah di anu jam setengah 12 ya. Karena hawanya dingin Mbak Rati. Kita kayaknya malas gitu, sudah bangun gini belum sudah bangun kita berdoa ya kita ini ya Allah gitu yang belum ini dah katanya ya. Kita senyum. Gitu saya terus godok air. Ya insya Allah saya tiap hari setengah jam 12 mandi ya. Terus langsung sholat, terus tahajud itu yang ngaji ya. Tapi kadang-kadang itu kelewat jamnya itu, Nggak apa-apa ya. apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Kerinan, Mbak. Nggak Iya, apa-apa. Enggak apa-apa Gak ya. apa-apa, yang penting Iya. itu istiqomah, besok Iya. kita jalanin Nggak lagi. apa-apa, namanya juga baru. Iya, saya apa sudah ini kena setan, sudah saya langsung ini jalani biar kadang-kadang jam 2 lewat gitu. Nggak Nggak Yang- apa-apa, Yang nggak banyak apa-apa. itu insya Allah jam 12 saya sudah bangun. Nggak apa-apa. Iya. Pokoknya apa yang ibu jalanin hari itu, ibu harus syukurin. Iya, iya. Ibu alhamdulillah, maksudnya ya udah aku bisa bangun, aku bisa sholat, aku bisa ngaji tuh udah alhamdulillah banget. Iya, 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 Mbak. Iya. Kayak gitu. Nah nanti tuh akan Terus, terus konsisten. Iya. Dan nanti ada rasa yang beda deh, nggak tahu Iya. susah nggak sih? Loh, iya Mbak Nadia. Iya Mbak kan? itu. Iya kan udah rasain kan? Iya, Terus ke ada. badan enak, Iya. kepikiran Iya, enak. kadang-kadang itu nafsunya ngaji terus gitu. Iya, Nggak apa-apa kalau iya ibu lagi makanya pengen itu, kadang-kadang terus. sampai berapa 3 juz itu berhenti, ngantuk gitu. Hawanya gitu ya Bu, memang. Ya. saya juga waktu pertama-tama disuruh Pak Haji itu huruf apa namanya Al-Quran itu kayak cacing-cacing. Saking udah ngantuk kan jadi kan gitu-gitu tuh. Waduh tadi bacanya sampai Iya. mana ya, jadi ngaco-ngaco kan. Ya udah dia ulang lagi kayak gitu. Tapi aku nggak ngeluh. Maksudnya aku nggak yang Lawan, Lawan terus ya. wah mesti harus sekian. hadapi, jalanin, hadapin. Kadang-kadang sampai tidur gini Mbak Iya ya kadang-kadang kaget buka ya. Al-Qurannya di Nggak apa-apa, berarti usia ibu kan udah 62. Iya. Nanti tinggal Iya dikubur kadang-kadang hidup-hidup. mata ini kan sudah tua ya Mbak. Kadang itu keluar air. sama gitu. Bu, Nggak aku juga apa-apa. kayak gitu sama. Nggak Pasti kita apa-apa. ngalamin semuanya sama. Gitu ya Mbak. Kayak gitu. Dan paling spektakuler tuh di 3 aku umroh ini, aku bisa hatam di Mekah dan Madinah. Tapi aku cicil dari sini ya, hataminnya di sana gitu. Itu masya Allah banget. Makasih ya Pak Haji. Baca Quran Mbak. Karena lucu Pak Haji tuh gini, Mbak tuh kebanyakan doa. Doa Mbak tuh ada di Al-Quran gitu. Pak Haji tuh pernah ngomong di ruangan yang lama. Kita nih doanya terlalu banyak, padahal doa sama baca Quran lebih diprioritasin. Allah baca Quran. Karena doa ada di dalam Al-Quran. Kita kadang nangis meratap-ratap kata Allah, nggak penting. Kan itu udah seizin saya. Baca Quran. Hah? Enggak, doa sih masih, tapi maksud aku Ya doanya iya, Kalau nangis itu pantangan ya. nggak boleh. Boleh ya. Nggak boleh. Buat apa nangis? Allah nggak takjub. Makanya saya bikin nanti jam 7 malam di atas Mbak Ratih. Nyanyi Mbak. Ajojing Mbak. Nyawer Mbak. Bikin anak yatim teriak-teriak Mbak. Gembira. Itu yang bikin hajat Mbaknya terkabul. Iya makanya aku senang sama anak-anak tuh itu. Anak-anak gembira tuh Kesempatan kita kesempatan. ijab dalam hati. Pasti kobul, pasti kobul, pasti kobul, pasti kobul. Jadi wasilahnya yatim tuh masya Allah, masya Allah. Duh,
nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, saya setuju itu. Nanti kita di atas, Ajojit nyanyi. Besok hari Minggu kita berenang, anak yatim lagi berenang. Kita ijab, kita peluk. Di kolam renang apa namanya? Totet, kolam renang Totet. Kemana Pak jalan? Jalan, kaki deket Totet. Totet, kolam renang Totet. Yang keluar sana, jalan situ. Iya. Raya itu ke sana. Dari sini naik odong-odong aja bareng-bareng, kan kita punya odong-odong. Iya. Nanti ibu yang nyupir odong-odong. Naik ke atas. Bisa naik. Kita punya 10 odong-odong khusus buat tamu naik odong-odong. Iya, ada Anak yatim dijemput dari rumahnya langsung ke kolam renang Totet. Kolam renang Totet. Ya, jadi dari rumah anak yatim langsung ke kolam renang Totet. Iya. Buat bapak dan ibu yang punya motor, yang punya mobil, langsung menuju Totet aja langsung. Buat bapak dan ibu yang nggak punya kendaraan, kita nanti naik odong-odong. Iya. Dari Kita ada 10 odong-odong, iya. berapa Pak Haji Minggu? Hah? Jam berapa? Jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Bapak dan ibu, kalau Pak Haji, aku di rumah punya makanan bekas sisa Idul Fitri, bawa semuanya. Pasti habis di kolam renang. Pak Haji, saya punya makanan bekas sisa Idul Kurban, bawa semuanya. Pasti habis. Anak yatim merakus. Makan apa aja dia. Jadi harus itu, ikut renangnya sama anak itu. Betul, ibu nanti dipakein rompi anti peluru. Nanti peluru gimana Pak Haji? Ya maksudnya ibu nanti berenang nggak akan tenggelam. Iya. Kasih ban, kasih baju yang ini ya. Ya anti rompi. Jadi ibu nanti ngambang. Iya. Nanti anak yatim. Kita gendong anak yatim itu. Iya yang kecil-kecil gendok sambil ibu ijab. Bu, 2019 saya bikin acara berenang bersama anak yatim setiap hari Minggu. Itu 100% tamunya pada terkabul semua. Karena waktu itu ada COVID, jadi kita libur. Makanya kita berhenti. Makanya saya panggil Haji Marco. Haji Marco, ini tamu RDAI biar 100% cair 10 miliar. Kita bikin acara apa ya biar cepat terkabul. Berenang lagi kayak dulu 2019. Oh iya. Dari 2018 sampai 2019 kita berenang. Itu 100% hajatnya terkabul. Tidak ada yang tidak terkabul. Nah ini kita ulangi lagi nih mulai kemarin. Kemarin ada yang ijab 7 orang. Langsung terkabul 7-7-nya. Ada yang cair 10 miliar. Ada yang rumahnya laku 18 miliar. Makanya saya paksain besok hari Minggu. Wajib ijab di kolam renang hari Minggu. Kalau saya naik motor langsung. Kalau saya punya mobil langsung. Kalau saya jalan kaki, ya bareng naik odong-odong dari sini. Jadi ini udah kita praktekin 2018 sampai 2019 selama setahun. Dan tidak ada satupun yang tidak terkabul. Ijab di kolam renang. Pak Haji, boleh gak aku bawa makanan dari rumah? Boleh. Pak Haji, aku gak punya duit. Boleh gak aku datang ijab doang? Boleh. Pak Haji, boleh gak aku bawa anak aku 7? Boleh. Gitu aja. Bawa anak sekeluarga ijab. Manjur. Acaranya setiap hari Minggu. Kita mau bikin selama setahun. Kok setahun Pak Haji? Takutnya yang dari luar kota gak bisa sempat besok. Jadi besok kita bikin lagi hari Minggu berikutnya. Besok hari Minggu berikutnya bikin lagi. Besok hari Minggu berikutnya bikin lagi gitu. Tenang aja. Pokoknya yang ya kita mau bikin setahun. Selama setahun. Kayak dulu kan setahun. Dari 2018. Puncaknya kita ijab kabulnya di kolam renang Pondok Indah Mall. Tiket masuknya 250.000. Gratis. Semuanya masuk. Biar besok ya gratis Pak. Gratis. Yang penting ibu tunjukin cara dalam ibu. Nih masuk. Masuk. Nih masuk. Yang penting ibu tunjukin cara dalam ibu. Yang warnanya merah yang gratis, yang biru
bayar 1 juta masuknya. Jadi ibu nggak boleh pakai celana dalam biru, harus yang merah. Kenapa? Karena kalau ibu tenggelam gampang nyarinya. Oh no dia no, orang Surabaya. Orang saya tidak pernah pakai celana dalam. Aduh. Kalau ya apa kalau ini? Terus sama ibu-ibu nggak boleh mikir. Iya. Nggak usah. Jadi gini, Pak Haji tuh pernah ngomong nih, Mbak tuh yakinnya bulat, tapi masih mikir, jadi nggak sinkron, di sini masih muter. Jadi ya udah, pikirannya tuh dilepas aja. Ya nggak usah dipikirin. Kalau saya Mbak Dia saya Gede mikir, gede hajat. Gede mikir apa gede hajat? tidak pernah mikir Mbak. Gede hajat, ya mikir mesti 0. Jadi kalau mau mikir, Kalau gede mikir ya hajatnya ntar 0. Hanya itu Pilihannya 2. yang kepancing jengkel itu loh yang sering dia diukur orang. nah coba kalau ibu pas dipancing jengkel, ibu ucap alhamdulillah, sama kalau Pak Haji tuh bilang nggak boleh komen tuh telen Mbak. Apa dulu masih belum ngerti ya. Oh ternyata marahnya kita tuh jangan sampai terucap, jangan ada di hati. Jadi ya udah diam aja. Alhamdulillah, alhamdulillah, qabul, alhamdulillah, 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 kayak gitu. Jadi gak usah mikir, kan semuanya udah diatur sama Allah. Kalau udah ikhlas enak ya dilihatnya. Hah? Di mukanya juga kelihatan, Mbak. Iya kan semua. Semua sudah kumpul dan semua sudah ada. Alhamdulillah. Sampai nanti yang nyanyi juga ya di situ nanti ya. Aku sih sebenarnya aku sama anak-anak bu bagian gabrak-gabruk. Gitu dah nggak usah mikir. Memang penyanyi sampai. Enggak bu, bukan. Pinter nyanyi katanya nanti nyanyi. Iya deh, amin aja. Mungkin aku akan jadi penyanyi. Udah ibu-ibu jangan mikir. Semuanya udah jalannya, hidupnya udah kayak gini, ya udah diterima aja takdir baik dan takdir tidak baiknya. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Terus kalau misalnya emang kita punya salah sama Allah, ya udah kita minta maaf aja sama Allah. Gitu kan, disuruh sholat tobat kan sama Pak Haji. Dulu kan ada sebelum sholat tobat apa namanya Pak Haji, minta maaf kan sama Allah. Ya udah sering-sering aja gitu. Terus sama pesan aku, kan kita mau deketin Allah nih, deketin dulu kekasih hatinya yaitu Rasulullah. Sholawatnya jangan ditinggal. Itu manjur. Sholawat aja. Alhamdulillah, sholawat udah. Sudah sholat apa tiap ini. Duduk. Ibu lagi kayak gini tiba-tiba Agung mana? 1-2 kali kayak gitu. Nanti dia akan nurut. Kadang-kadang aku juga kalau lagi rajin bisa 1000 misalnya. Tapi kalau enggak ya 100, 200, 300 kayak gitu. Pokoknya tapi istiqomah Bu. Yang penting tuh istiqomahnya, jangan dihitung berapa banyaknya. Iya, ada yang lupa kalau menghidupnya. Pokoknya jalanin. Jadi gini, hari ini dibikin, besok lagi dibikin. Foto dulu. Gitu. Jangan hari ini Foto 1000, kirim ke besok HP saya. enggak. Tulisannya. Istiqomah itu kan mahal. Foto. Apapun itu. Nah, Deketin. iya, jadi kita jalanin sama ya udah hatinya gembira aja. Iya kirim ke saya. Masya Allah. Iya kan kadang Pak Haji kan kalau ngajarin rada-rada gendeng dulu nggak waras, tapi kalau udah dijalanin ternyata ilmunya ya udah santai aja. Kayak aku kemarin April 1 hektar, alhamdulillah panen gagal. Iya jadi gini 2 minggu sebelum panen kena hama. Ya udah alhamdulillah belum rezekinya kan. Tapi kan diganti lagi sama Allah. Kalau dulu mesti ngedumel kali, aduh kok udah gini. Bu, gini-gini ya udah alhamdulillah belum rezekinya gitu. Malah hidupnya jadi tenang, jadi santai. Hah? Kelihatan. Iya. Ya udahlah. Gak usah dipikirin, jalanin aja gitu. Tapi ya ibadahnya tetap dijalanin, yakin sama Allah tuh udah nggak ada. Iya harus bulat dan nggak ada keraguan. Kalau nanya sama Pak Haji kan Pak Haji tahu sendiri, dibaca doa nggak dijawab, malah nggak dibaca mungkin kan gitu. Terus dongkol kan kok Pak Haji gini, Pak Haji gitu. Apa? Gak sempet banyak. Iya banyak kan. Tuh, jadi belajar untuk yakin sama diri kita sendiri. Kalau dasarnya kan yakin Iya. sama Allah itu udah. Tinggal ibu aja jalanin.
proses lah, cintailah proses itu. Hasilnya biar Allah yang menentukan. Ada lagi Bu yang mau ditanyain? Ibu ada gak? Nggak ada. Terima kasih banyak ya atas ini apa? Sama-sama. Yakin ya? Yakin, harus yakin. Karena kalau udah yakin tuh udah itu senjata ampuh banget deh. Dan kalaupun misalnya keyakinan kita belum terkabul tuh jangan sedih. Tetap aja yakin. Kayak gitu. Nanti Allah kasih hadiah-hadiah yang spektakuler. Pokoknya saya mau Ibu gimana caranya gembira malam ini di atas. Lihat anak yatim nyanyi. Segembira itulah niatin dalam hati. Paksain besok hari Minggu wajib datang ke kolam renang. Ijab bersama anak yatim di kolam renang. Wajib. Karena saya meraktekin ilmu RDAY tahun 2018-19 hampir 100% pada terkabul. Besok hari Sabtu paksain Ibu datang testimoninya Mbak Nadia. Itu aja. Simpel kok. Mbak Nadia gratis. Berenang gratis. Ijab gratis. Nggak ada beban. Tinggal Ibu maksain aja. Bisa? Kalau minggu nggak bisa saya kesini. Apa? Tapi besok pagi saya di sini kan nginep sini. Apa? Testimoni Mbak Nadia saya bisa. Minggunya yang renang. Besok nginep sini. Ya nggak apa-apa Ibu nginep besok. Pak Haji, ini kartu saya itu kan hari Minggu harus saya ini Pak Haji hilang ini gimana Pak Haji? Hari Minggu. Hari Minggu saya tidak siap. Karcisnya harganya berapa tiketnya? Mana kasih saya? Ini Berapa harga tiketnya? yang murah ini Pak Haji. Tapi Berapa? kalau beli dadakan tidak ada Pak Haji harus seminggu beli. Ya. Ini Pak Haji. Berapa harga tiketnya nanti diganti sama Pak Sidik? Ganti tiket dan dia. Ibu pulangnya nanti hari Rebo. Besok hari Selasa. Saya ke Jakarta. Makan, minum es krim. Apa namanya es krimnya? Ragusa. Es krim zaman Belanda. Adanya di Jalan Veteran. Sama makan bakmi kelinci. Sebelahnya ada bakmi kelinci. Ibu besok ikut. Makan es Ragusa. Di mana? Hari Di apa? Jakarta hari Selasa. Saya ikut ke Jakarta. Ibu ikut. Oh, iya. Nanti Ibu duduk di kap mesin. Kebetulan kapnya kosong. Jangan Pak Haji kasihan. Jadi saya pulang Rebo tidak apa-apa. Ya pulang ke Rebo. Hari Selasa Ibu ikut. Naik apa Pak Haji? Dari sini kita siapin mobil. Ibu tinggal duduk aja. Ke Jakarta toh lah. Nanti di tol Ibu tinggal dijorokin. Selesai Pak sampai. Haji, kasihan Pak Haji. Saya kan Surabaya rumah saya. Iya. Jadi tiket nanti diganti. Ibu pesen hari Rebo. Berangkat pulangnya hari Rebo. Hari Selasa kita bersenang-senang. Jam 10 pagi. Selasa. Ya di Ragusa. Es krim apa? Itali. Ragusa. Sama makan bakmi Gang Kelinci. Sebelahan. Kita nostalgia. Bersama tamu-tamu RDA yang udah pada terkabul. Yang cair 100M datang. Yang cair 200M datang. Yang cairnya 450M datang. Kita ngobrol, dengerin testimoninya dia. Kalau dia, iya ketemu di sana di Ragusa. Kita berangkatnya ketemunya di Ragusa, makan es krim Ragusa dan makan bakmi Ya, saya kan dari kelinci. sini, Pak Haji. Kan saya kan ada di sini. Khusus buat Ibu nanti kita taruh di ban serep. Khusus buat Ibu. Kebetulan ban serep bautnya kosong. Nah kurang Ibu sekarang satu. Aduh Pak Haji. Enggak sungguhan ini Pak Haji. Saya Karena Ibu mirip kayak baut ban serep. Wajahnya kayak ban serep. Nanti dari sini naik apa saya? Dinaikkan saya kan dibawa kan ada kendaraannya. Di sini nanti kan ada truk tronton. Ibu dititipin truk tronton. Langsung jurusan Ragusa. Nah jadi Ibu paksain hari Minggu berenang. Jangan pulang. Pulangnya hari Rebo. Besok hari Selasa. Kita ketemu di Jakarta sama tamu-tamu RDA yang udah cair 100M, 200M, 450M. Kita ngobrol bareng di Ragusa jam 10 pagi sampai jam 11. Jam 11 kita pindah
ngobrolnya di bakmi Gang Kelinci, sebelahnya Ragusa, samping Istiqlal, Jalan Veteran, samping Masjid Istiqlal. Itu ada namanya es krim Ragusa, es krim Itali dari tahun 1942. Jadi sebelum ibu lahir, es krim Ragusa udah ada. Makanya dia tadi tanya, Pak Haji, bisa tamunya makan gratis, yang penting Pak Haji bawa syarat ibu yang lahir tahun 62. Nah, ini dia. Eng. Nanti ibu dengerin, kalau aja dia bisa cair 100 miliar, apa clue-cluenya? Kalau Mbak Rati kan cair 10 miliar. Clue-cluenya tadi udah dikasih tahu. Nah, dia cair 100 miliar, apa clue-nya? Dia cair 200 miliar, apa clue-nya? Dia cair 450 miliar, apa clue-nya? Sambil kita dengerin. Yang bayar makan siapa Pak Haji? Gratis. Kebetulan tumbalnya ibu. Jangan Pak Haji. Hati ikutnya ke sana. Haji masa aku terus mulai tadi jangan Pak Haji. Enggak, saya takut saya pulang aja. Masa mulai tadi saya diijab gitu terus sama Pak Haji. Kalau kayak gitu tuh Bu mau terkabul. Enggak. Ibu gak jadiin tumbal, enggak. Semuanya yang bayarin kita. Free gratis. Justru kita mau dengerin tamu RDI kok bisa cair di zaman itu ya. 100 miliar di zaman itu. Bisa 200 miliar di zaman itu. Di 450. Kalau Mbak perhatikan 2023. Cairnya Pak. Ya 2023, Kalau aku 2022. cepet Bu, alhamdulillah ketemu Pak Haji tuh. Terus tanahnya 1 hektar. Nah maksud saya ya, Mbak Rati udah cerita tentang pengalaman Mbak Rati barusan. Tapi kan kita mau meningkat. Yang 100 miliar. Kalau besok yang Mbak Nadia kan 1 triliun hari Sabtu. Nah hari Minggu ibu paksain. Harus ijab kabul di kolam renang. Ibu jangan takut kelelep. Iya, hatinya harus gembira. Enggak senyum. mungkin. Besok saya siapin potongan kedebongan pisang. Ada. Haji ikutnya. Haji gue Pak Haji. Haji mancing mulu. Pak Haji. Iya Pak Haji nakut-nakutin, jadi saya takut Pak Haji ya. Malah saya terus diancam. Enggak. Ibu mau terkabul, mesti Ibu amin. Alhamdulillah. Gitu. Tenang aja. Enggak. Saya yang mau ke sini aja ya HP saya hilang, saya gini saya sabdain. Enggak apa-apa, saya HP hilang, saya dapatnya 10 miliar. Ya gitu. Iya betul. Nah kalau Ibu Bu, nggak apa-apa HP ibu hilang. Yang penting banyak duda keren alias duren yang ngebel ibu. Tadi kan duren ngebel ibu tuh kalau duren. duren kan duda keren, ini Duren sawit. Duda keren sarang yang duit. kejepit di pohon sawit. Sarang duit. Ini banyak yang mau beli jamu Pak Haji. Banyak. Ya, Itu kan Nah. rezeki tuh Bu, alhamdulillah, masya Modalnya, Allah. Mbak, modalnya, Mbak. Mbak Haji tidak mengeluarkan modal. Bu, besok kan yang testimoni di Ragusa, hari Selasa yang testimoni di Bakmi Gang Kelinci, kan cair 100 miliar. Nggak mungkin dia nggak nonton ibu. Nanti dia lihat wajah ibu, pasti dia kasih modal ibu. Kebetulan kan dia juga lagi nyari tumbal. Ya, gitu lagi. Amin. Ya, pasti Pak Haji. Ketunggal terus Pak Haji memberi saya Pak Haji. Amin. Aduh Pak Haji. Enggak, rumor. Biar nggak ngantuk. Jadi paksa ya, Sabtu besok ikut acara testimoni ya. Sabtu ya. Ya, amin. Hari Minggu ikut acara berenang ya. Ini kan Ijab kabul di kolam renang. Saya ini saya gagalkan ya, saya belikan aja, Ya maksudnya diganti, saya tidak usah dikasih uang, saya naikkan asalkan saya sampai Surabaya gitu loh Mas, hari ini. Mana tiketnya? Mana tiketnya? Gini Pak Haji, saya kan beli yang murah ini. Ya, mana tiketnya? Aja pokoknya saya tuh dikasih suruh naik gitu saya ke sana. Ya, ibu pesen tiketnya di mana kemarin? Di kereta di Surabaya ini pulang pergi. Oh ya, Ini gini Pak Haji, nah ini saya kan pasti hilang besok. oh ya, Angus. Angus. Oh iya. Mana saya orang
Ya ibu mesti dibakar biar gosong. Lagi ampun Haji, saya nanti kabur ya. Saya ngikuti minggu sampai selesai saya ngikutin. Ya. Asalkan saya belikan tiket. Ya. Saya enggak minta uang. Kalau Pak saya Haji pasti belikan dibeliin, tiket. Bu. Iya. Pasti. Insya Allah. Iya, orang saya pertama kali ke sini aja bis saya diganti. Ada saya iya. Tuh kan, Iya. Pak Haji sayang sama Iya. ibu. Pertama kali ke sini saya. Gitu kan. Box, besok beliin tiket, duduk di gerbong paling depan. Jangan. Di lokomotif. Ini kan itu dekat rumah makan itu. Duduk paling depan. Sebelahnya rumah makan gerbong 6. Di lokomotif, deket batu bara tuh, deket asap. Iya, terbakar lah. Di depan, biar duduknya deket nyampe. Aduh, ibu. Saya daftarin kok Mbak Haji kasih anak pekerjaan yang orang itu saya tidak apa-apa Mbak Haji, saya bilang yang penting saya itu dapat digaji saya itu untuk Ya udah ibu kasih nomor teleponnya biar nanti masinisnya ngebel ibu. Buat temen masinis di depan. lagi. Ya aku ngerti saya tidak ikut sudah lama. Saya sudah Ketemu jodohnya. ya Allah, nasib saya Mbak Haji. Alhamdulillah saya besok saya ikut renang Pak Haji. Alhamdulillah Mbak Haji saya biar punya. Pasti terkabul. Ya alhamdulillah Pak Haji. Kan ibu kalau udah berenang adem. Iya. Nah hari Senin, hari Selasa kan makan es krim ragusa. Ya dingin lagi. Dingin lagi. Nah hari Rebonya dibakar. Ya itu udah cocok dingin. Ya Allah Pak Haji. Pak Haji aku dibikin apa namanya sama Pak Haji ini. Ya. Menghibur Pak Haji. Iya, iya. Dia udah Nah, stres. makanya Mbak ini saya ke sini saya ngibur Pak Haji saya gitu. Ya, kalau- Bos nanti dianterin bos sampai keretanya naik dianterin. Bos harus gendong bopong sampai duduk di sebelah masinis. Dibopong, digendong. Umur 62. Masukkan di Tanjung Priok, nanti datang sampai Tanjung Perak. Oh iya. Mana? Tanjung Priok, Di situ Jakarta situ. Oh. Enggak mau aku. nyemplung ke Iya, sana. lo langsung. Ditakut air aku. Aduh, Nggak. Bos, besok dia naikin dari Tanjung Priok. saya naikkan kereta. Beliin baju bajak laut. Beliin baju bajak laut, bos. Dia, Dibikin seki gitu ya. ya, tuh waras. Tadi nggak waras-waras. Aku enggak waras Pak Haji, saya normal. Iya, Saya sudah bilang saya biar tua gini normal kok. dibikin iya. waras. Beliin baju bajak laut. Pakai sebuah pisang Ya, lagi. matanya pakai itu, pakai jengkol. Itu kulit jengkol, bajak laut. Bukan jengkol, apa tutupnya botol aja sekalian. Iya. Tuh waras. Ya waras Pak Haji. Enggak lah, pokoknya gini. Besok Sabtu ibu harus wajib ikut testimoni Mbak Nadia cair 1 triliun. Hari Minggu ibu harus wajib ikut berenang sama anak yatim. Hari Selasa ibu wajib kita makan bareng bersama yang cair 100M 240 di es krim Ragusa, Jalan Veteran, samping Masjid Istiqlal. Nah nanti Rebo baru pagi ibu pulang, nanti dianterin. Kita udah ada mobil, udah. Tinggal ibu dipasangin ke debong pisang, dilarung. Dilarang anak banyak air itu. Bahasa anak Pak Haji. Kasihan Pak Haji. Sekarang ibu wajib seneng-seneng sama anak yatim di Atta. Ibu kalau anak yatim bisa nyanyi, bisa joget, minimal ibu harus bisa koprol. Operan itu apa? Palanya melintir. Sal, kakinya muter. Kan ibu kan alat kelaminnya botak. Suruh jadi
Yang kayak pemain itu. Iya. Sing kepalanya di bawah. Iya. Aduh Pak Haji, hebatnya. Tapi kan cair 10 miliar. Enggak Pak Haji. Saya kan sudah bilang sama Pak Haji, nggak usah miliaran ritek Pak Haji, asalkan saya kasih duit. Ya. Kontrak rumah. Ya. Ya Mbak, ya amin ya. Saya ingin itu Ya. Mbak, renang saya itu biasa itu dari sampai Surabaya Ya. ada rezeki ya Mbak. Amin. Saya Siap. Rebo enggak apa-apa Pak Haji. Boleh. Nanti disiapin tiketnya hari Rebo. Ya. Hari Minggu Ibu wajib berenang ya. Ya, ya. Nanti kita siapin. Berapa tiketnya di situ harganya? Ya, itu saya belikan yang agak ini aja, bagus dari itu, jangan Berapa harga tiketnya? yang murah itu. Berapa? Itu lansia. Berapa lansia? 84 harganya 104 tapi saya dapat potongan. 84. Iya. Beliin yang harga 30.000. Iya yang ribu. Belikan aja saya yang harga mahal itu. Iyalah seharusnya. Ya kan harganya 104. Iya. Karena lansia harganya kan 84. Nah, beliin yang harganya 30.000. 30.000. Duduknya di depannya masinis. Iya di atasnya pas ini saya. Ya. Pakein swiwingan burung. Iya. Swing. Oke? Belikan yang itu bumerang apa-apa gitu. Iya bumerang. Apa bumerang itu dapat potongan kok Mas yang saya kalau bumerang. Mana KTP-nya? Kan mesti pakai KTP. Iya, ini. Kasih KTP-nya, Bos. Nanti KTP-nya. Kalau bisa beliin tiket itu aja, Bos. Jangan kereta, Bos. Biar cepat Surabaya. Tiket. Tiket Taman Safari. Nanti mau dibelikan tiket di mana? Kapan di mana? Pahala Express. Pahala Express. Pahala Express. Express. Pahala Express. Oh, kayak pengiriman barang. Aku disiksa terus, amin. Saya terkabul. Insya Allah, saya terkabul. Bukan ini Pak Haji ya. Sungguh Pak Haji, sungguh saya ikuti. Saya orang tidak punya Pak Haji. Saya kontrakan saya habis Pak Haji. Ya. Harus bayar saya. Pahala Express ya. Pahala Express ya. Ya, itu. nanti dari sini pakai mobil box. Iya. Tadi tengah jalan saya sudah tidak bernapas. Ya, ya. Napas lah kan nanti kita pakaiin tabung. Kalau enggak gitu saya itu paketkan aja kalau gitu dan sampai sama Pak Haji PK. Ya pakai JNE. JNE. Nah, JNE nanti ibu rambutnya dikasih pita, Bos. yo, kita dua. Ya. Dianggap saya itu orang gila Pak Haji. Dan. Ibu belum gila, baru mau. Masa mau. Ya, baru nyaris gila. Sekarang belum gila. Nanti pas mau berangkat baru gila ya. Tahan dulu. Oke? Kita sampai ketemu lagi di atas. Iya, nanti. Nanti ibu langsung naik ke atas Ya, ya. hari Minggu saya ngikuti renang. Enggak, hari ini kita naik ke atas mau Iya, nyanyi. Iya, nyanyi. Oke? Ya, oke. Nanti sama Haji Marco ya. Iya. Dansa. Gandeng. Ya. Dansa. Saya nanti pegang perutnya Pak Dimarku. Ya. Perutnya saya pegang nanti. Ya, ibu kan nggak bisa peluk Haji Marco, pegang perutnya Haji Marco aja. Iya. Sip, sampai ketemu lagi. Gendong apa? Sampai terkemu lagi. Iya. Sampai ketemu lagi besok. Boleh. Sampai ketemu lagi besok. Ya, Pak Haji ya. Sampai ketemu lagi. Thank you.